Ya, ini yang 3 teratas nih. Lionel, Kluisa, sama si Felis. Nah, ini si Kenzio sama Sherlyn Angelina bener semua. Skornya 10, tapi waktunya lebih lama. Si Vicky cuma 8 ya, Vicky ya? Apa Vicky? Susah ya? Susah soalnya atau susah dikejar musuhnya? Dikejar sama monsternya, Pak. Oke. Veo juga cuma 8, Veo. Selin malah 7, Selin. Kenapa Selin mati terus ya? Selin ya? Iya, Pak. Wah, si David 3 malah David nih. Apa, Fit? Susah yakinnya. Dikejarin monsternya sambil hitung kendalinya susah. Monsternya dikejarin terus. Iya. Apa monsternya itu kalau misalnya satu soal kalian udah bener, monsternya itu baru satu di soal pertama. Tapi kalau udah bener, monsternya nambah. Itu yang susahnya di situ. Jadi kalau misalnya 5 soal kalian bener terus-terusan, bisa 5 tuh monsternya. Ya, ini si Tanata juga cuma 4. Nah ini ya, ini hasil main kalian tadi. Oke, besok kita main lagi dah, seru. Oh, si Veo beloknya susah katanya. Beloknya sebenarnya tinggal di drag aja, di drag ya, bukan diklik di layar layar handphonenya itu di drag aja, diseret. Kalau dia mau kiri, mau ke atas, ke bawah, ke kanan, itu tinggal diseret. Jangan diklik. Kalau diklik dia suka kabur. Diseret. Oh, dia juga diseret. Masih susah ya? Ya, kecepatan emang, Phil. Oke, udah ya. Kita istirahatnya udah, mainnya udah, tapi bolongannya kecil pas masuk jawabannya iya. Ya iyalah, kecil lah pas masuk jawabannya. Atau kalau gede mah enak. Main berapa, Pak? Ntar dulu nih kok lah. Jangan belajar dulu, pelan-pelan aja dulu belajarnya. Main-main aja dulu kita. Ya, besok-besok kita main model yang lain deh. Main model yang lain. Oke. Buku apa tadi? Buku matematika. Saya itu sampai sebut. Udah tuh, ntar kalau penasaran coba lagi tuh. Coba lagi, siapa tahu bisa dapat 10. Ya, itu bisa kalian mainin ya. Maksudnya nggak harus jam belajar. Besok kalau mau mainin lagi atau ntar malam pas sambil tiduran mau mainin lagi, kesel, masih penasaran sama tuh monster, ya mainin aja nggak apa-apa. Ya. Besok-besok Bapak buat lagi. Buat mainan lagi. Oke. Halaman berapa ya terakhir ya? Bapak lupa. Kita sampai membandingkan itu ya. Terus mana ya? Yang tugas kalian halaman berapa sih? Yang tugas halaman 10, Pak. Oh, 10. Oh iya, nomor 2 sama 3 ya. Oke. Oke, dibuka halaman 10-nya. Ya. Kita bahas yang kemarin, ya, tugas yang kemarin. Kemarin yang sudah Bapak periksa, ya, bukan yang sudah Bapak periksa, sorry.
yang sudah kumpul itu sudah Bapak periksa, tapi Bapak nggak kasih tahu kalian ada apa salah benernya, ya. Kenapa Bapak nggak kasih tahu? Supaya ya biar bareng-bareng aja kita, ya. Jangan sampai nanti yang udah Bapak kasih tahu, ya udah Bapak kasih tahu kemarin bener salahnya, hari ini kita bahas malah nggak didengerin, ya. Jadi Bapak sengaja nggak kasih tahu bener salahnya, nggak japri, supaya kita bahas bareng-bareng, ya. Tapi Bapak udah periksa, ya lumayan banyak yang nggak banyak deh, ada beberapa yang masih kurang paham di nomor 3. Kenapa Mauren? Mauren kenapa? Present. Ini jaringan Bapak atau jaringan kalian ya? Bapak kayaknya patah-patah. Suara Bapak jelas nggak sih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Oke, kita bahas nomor 2 ya. Nomor 2 A, B, C, D, E, F. Nomor 3 A, B. Ya, nomor. Kalian dibuka ya, buku tulisnya dibuka. Bapak bahas. Ya. Bapak aja yang bahas kemarin. Ya. Kalian sambil periksa. 4/7 sama 2/7. Nah, tinggal kali silang. Ya. 7 kali 4. 28. Terus 7 kali 2. 14. Nah, berarti tandanya lebih besar. Ya. 4/7 lebih besar daripada 2/7. Karena di sini 28 sama 14. Ya, ini yang A. Yang A. Yang B. Yang B 7/12 sama 7/12 ya sama dengan. Ya, lucu juga nih soal. Ya. 7/12 sama 7/12. Ya udah sama dengan ya. Nggak usah Bapak tulis lagi lah soalnya. Ya, soalnya sama. Yang C 10/15. 10/15 sama 14/15. Nah, kali silang. 15 kali 10, 150. 15 kali 14, berapa tuh 15 kali 14? 15, 14, 26, 15. Oke, 210. 210. Dah. Berarti tandanya lebih kecil, ya. Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Atau bisa juga kalian lihat, Pak, ini angkanya gede banget, Pak. Ya, bisa juga kalian lihat kalau penyebutnya sama, ini kan penyebutnya sama nih, sama-sama 15. Ya udah tinggal dilihat aja pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. 10 kan lebih kecil, ya udah lebih kecil. Tandanya lebih kecil. Kalau tapi itu berlaku kalau penyebutnya sama ya. Kayak di nomor A juga. Penyebutnya 7, sama-sama 7. Ya udah tinggal lihat aja pembilangnya. 4 sama 2. Mana yang lebih besar? Ya 4. 4 lebih besar daripada 2. Ya, tapi itu berlaku kalau yang
penyebutnya sama. Jadi sebenarnya dari A sampai F itu bisa aja kalian kerjain tanpa cara. Nggak pakai cara, cukup lihat pembilangnya. Ya. Yang D, 12 per 20 sama 10 per 20. Ya udah. Itu kan pembilangnya bahwa penyebutnya sama, ya. Sama-sama 20. Tinggal dilihat aja mana yang lebih besar di bagian pembilangnya. Nih penyebutnya sama-sama 20. Pembilangnya yang lebih besar 12, berarti tandanya yang lebih besar. Ya, nggak usah kali silang juga nggak apa-apa, nggak usah pakai cara juga nggak apa-apa kalau begini yang penyebutnya sama. Ya, ini yang D. Tapi kalau misalnya Pak, masa sih Pak bisa? Ya coba aja kali silang. 20 dikali 12, 240 di sini. 240. 20 kali 10, 200. Ya udah. 240 lebih besar daripada 200. Sama aja. Jawabannya lebih besar. Yang E, 15 per 23 sama 18. Ya udah. Penyebutnya sama 23. Lihat aja pembilangnya. 15 sama 18 berarti 15 lebih kecil daripada 18. Udah. Lihat pembilangnya. Ya. Lihat yang atas. Mana yang lebih kecil. Tapi ini berlaku kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya beda nggak bisa. Harus kali silang. Ya, harus kali silang kalau penyebutnya beda. Ya, tapi kalau sama bisa aja begini. F 21 per 25 per 25 sama 17 per 25. Udah. Berarti ini penyebutnya juga masih sama 25. Tinggal lihat pembilangnya. 21 sama 17 berarti lebih besar 21. Tandanya lebih besar. Ya. 21 lebih besar dari 17. Nah, ini jawaban nomor 2 A sampai F. Boleh kali silang, boleh enggak juga nggak apa-apa. Saya udah terlanjur kali silang, bagus. Buat melatih perkalian kalian. Ya, buat melatih perkalian. Oke, ini nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Bapak hapus ya. Nomor 3A. 3A soalnya 314. 3 1 4. Udah. Tinggal diapain tuh? Dibuat garisnya. Nih. Di sini 0. Di sini ujungnya 1. Nah, tengah-tengahnya berapa? Nah, kita tinggal lihat 0, 1.
1 itu berapa per berapa? Nah, berapa per berapanya itu kita lihat dari mana? Lihat pecahan yang di soal penyebutnya berapa? Sama atau beda? Kalau sama, ya berarti tinggal kita jadiin 1. Penyebutnya 6 ini di sini. Berarti berapa per 6 yang hasilnya 1? Nah, itu ya. Berarti kan 6 per 6. 6 per 6 nih 1. Dah. Berarti ujung ini kita bisa ganti 6 per 6. Ini untuk memudahkan. Ya, ini untuk memudahkan. Nah, berarti tengah-tengahnya berapa? Ya udah, berarti antara 0, 0, 6. Tengah-tengahnya ya dibagi 2 aja. 6 dibagi 2 berarti ya 3. Di sini berarti 3 per 6. Udah. Kalau udah 3 per 6 berarti sisanya tinggal 1 per 6 sama 4 per 6. Ya udah, tinggal dimasukin 1 per 6 dulu deh. 1 per 6. Kalau 1 berarti angkanya itu di antara 0 sampai 3 atau 3 sampai 6. Nah, itu ya. Supaya nggak salah masukin. Jangan sampai ntar 1 per 6 nya dimasukinnya di sini. Nah, kalau ini salah. Makanya kita harus tahu dulu 1 per 6 itu balik ya. 1 itu angkanya di antara 0 sampai 3 atau 3 sampai 6. Nah, itu. Ya. 1 kan antara 0 sampai 3 ya. Berarti ya di sini. Ya kurang lebih di sini lah. Ya, 1 per 6. Benar kan? Nah, terus sekarang ini udah ya. Kalau bikin grafik, Ya, kira ini udah 3 per 6 udah. 1 per 6 udah, kita coret lah biar nggak bingung. Ya, ya boleh sih ya, silakan. Ya. Yang belum tinggal 4 per 6. Udah, 4. 4 itu berarti angkanya di antara 3 sampai 6. Ya berarti di sebelah sini, sebelah kanan. 4 per 6. Ya. Berarti ya kira-kira di sinilah. Ya. Pak, emangnya boleh kira-kira? Boleh, karena nggak ada garisnya. Nggak ada garis kecilnya ini. Ya. Ini yang garis kecilnya ini. Boleh kira-kira. Yang penting dia sebelah sini, sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini nomor A. Nah, habis ya. Jadi garis bilangannya seperti ini. Nah, ini Bapak cuma tambahan ya. Pak, ini kok loncat sih, Pak? 0, 1, 3, 4, 6. Ya, kalau mau dilengkapin boleh. Di sini berarti kan berapa? Habis 1, 2 per 6. Sekalipun nggak ada di soal. 1, 2, 3, 4. Habis 4 berarti di sini 5 per 6. Boleh kalau mau dilengkapin. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, Irwin, silakan. Ya, kalau kalian nggak mau lengkapin juga nggak apa-apa. Karena nggak ada di soal. Ya, yang warna biru itu cuma pelengkap. Nah, ini kalau utuh nih. Kalau garis bilangannya lengkap seperti ini. Tapi kan kalau kita ikutin soal, ya pasti nggak lengkap garis bilangannya. Ya, nggak apa-apa. Oke. BTW Baswi, yuk yang videonya mati ini, dinyalain yuk. Semoga masih hadir ya. Ya, Lionel, kamu tadi mainnya juara 1, Lionel, ranking 1, waktunya cepet banget. Bapak aja kemarin nyoba benar semua, waktunya 4 menit. 4 menit berapa detik gitu, 4 menit lebih. Tapi kamu bisa 3 menit 30 detik.
Kalau Bapak juga makan milioner. Mantap kamu milioner. Serlin Tanata yang belum masuk siapa? Ini ada 28, berarti satu lagi yang belum masuk. Oke ya. Kalau udah dapat dicat aja ya. Ya, Regina silakan. Oke, ini yang A, sekarang yang B. B soalnya 714. 7 1 4. Nah, sama ya. Sama. Nah, di sini 0, di sini 1. Nah, di sini 1, oh sini tengah-tengahnya nih. Nah, di situ 1, berarti satunya ini kita ubah dulu biar nggak bingung. Dalam bentuk pecahan. Di sini penyebutnya 8. Di soal sama semua penyebutnya. Ya kita ubah bentuk satunya ini jadi 8/8. Kok pembilangnya bisa 8, Pak? Iya dong. Karena penyebutnya kita buat 8, kita samain. Berapa per 8? Hasilnya 1. Ya 8. Ya. Ingat, per itu artinya bagi. Ya. Per itu artinya bagi. Ini terus-terusan Bapak ulang. Supaya kalian nggak lupa. Jadi kalau kalian bosan ya udah. Ya jangan bosan. Oke. 8/8. Nah, sekarang kita isi dulu tengah-tengahnya. Dari 0 ke 8. Ya, 0 ke 8 tengah-tengahnya ya tinggal bagi 2 aja. 8 dibagi 2, 4. Berarti tengah-tengahnya 4/8. Nah, 4/8-nya coret biar nggak bingung. Sekarang tinggal 1 sama 7. Kita 1/8 dulu deh. 1 itu angkanya antara 0 sampai 4 atau antara 4 sampai 8. Nah itu. Ya, kan 1 itu berarti antara 0 sampai 4. Ya, kira-kira di sinilah. Ya. Enggak, agak ke sini dikit deh. 0, 1, 2, 3. Nah, sini. Nah, 1/8. Berarti terakhir 7/8 ya kurang lebih di sini. Mendekati 8. Ya, mendekati 8. Nah, kalian ini kalau bikin buat garis bilangan seperti ini namanya garis bilangan. Ya, ini namanya garis bilangan. Kalau buat garis bilangan seperti ini harus pakai penggaris. Kenapa harus pakai penggaris? Karena Bapak ambil contoh soal yang A ya. Karena jarak dari 0 ke 1/6 itu harus sama dengan yang lainnya. Jadi 1/6 dengan 2/6 jaraknya harus sama. 2/6 dengan 3/6 sama. Begitu juga 3/6 sama 4/6 harus sama jaraknya. Begitu juga 4/6, 5/6. Begitu juga 5/6 sampai 1. Ini harus sama jaraknya. Makanya Bapak bilang harus pakai penggaris kalau membuat garis bilangan seperti ini. Itu. Ya. Kalau Bapak di sini susah pakai penggaris dari laptop. Ya, kalau di buku baru bisa. Itu. Oke, yang B. Yang B sudah ya, sesuai soal sudah. Ya, kalau kita sesuai soal sudah selesai.
Tapi kalau misalnya kita mau lengkapin ya bisa. Ya berarti habis 1/8, jaraknya harus sama. Ya kurang lebih di sinilah. Ya berarti 2/8. Terus di sini 3/8. Ini kalau mau dilengkapin. Habis itu 4/8 kan udah. Sekarang 5/8. Terus 6/8. Udah. Nah, yang biru ini pelengkapnya. Kalau mau dilengkapin silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena nggak ada di soal. Oke. Dah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita yuk 1 menit. Kalau ada yang mau tulis silakan, yang mau lengkapin. Nicholas ada nggak Nicholas di sini Nicholas? Nicholas ada? Bapak udah bales tuh ya kamu. Pakai buku lain juga nggak apa-apa. Ya pakai buku lain dulu aja. Ya. Pak. Kamu berapa hari di situ? Di rumah tante kamu berapa hari? Sehari, Pak. Sehari, Pak. Berarti besok udah pulang atau hari ini udah pulang? Biasanya sih belajarnya di sini Pak, cuma karena mamanya work from home, jadi selingan belajarnya di rumah di sini gitu loh. Oke. Cuma ini ketinggalan hari ini bawahnya. Iya, siap. Maaf ya Pak ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Nah ini juga pengalaman ya, pengalaman buat yang lain juga. Karena Bapak juga tahun lalu juga ada tuh. Cuma dia memang izinnya jauh memang. Ya, dia rumahnya di Jelambar tapi dia mau pergi ke Serang. Mau ke rumah tantenya ke rumah neneknya di Serang. Seminggu. Ya udah, bawa bukunya. Itu Bapak pernah kejadian juga ada kayak gitu. Ya, tapi ya kalau misalnya cuma dekat atau cuma terlalu ya udah ya pakai buku aja dulu yang lain. Ya buku yang lain dulu. Simple. Ya, udah kita lanjut. Oke, sip. Bentar ya. Ya. Ini Bapak juga lagi ngurusin buku kelas 5 yang tahun ini kelas 5 ada yang ngambil buku ke sekolah 1 orang. Oke ya, udah ya, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah masuk di membandingkan dan mengurutkan. Sekarang masih di membandingkan pecahan tapi yang penyebutnya beda. Kalau kemarin kan penyebutnya sama. Nah, kalau kemarin penyebutnya sama. Jadi kalau kemarin ya misalnya ini cuma contoh 2/3, 1/3, 5/3. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya kalau ini gampang karena penyebutnya sama-sama 3. Kalau penyebutnya sama, tinggal urutin pembilangnya.
Urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang terkecil berarti 1, terus 2/3, ya urutin bilangnya aja. Terus yang paling besar 5/3. Nah ini kalau misalnya penyebutnya sama. Nah tapi kalau penyebutnya beda, nah ini caranya beda. Nah ini yang sekarang kita pelajari. Ya, yang hari ini kita pelajari. Oke. Contoh misalnya. Contoh. 1/2, 2/3, 1/4. Pertanyaannya, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil sampai terbesar. Pertanyaannya ini. Nah, tapi penyebutnya beda. Nah, gimana nih? Nah, itu. Ya. Nah, caranya, karena ini penyebutnya beda, ya kita harus samakan. Ya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, samakan penyebut sebenarnya menggunakan pakai cara yang namanya KPK. Ya. KPK. Nah, tapi masalahnya KPK itu kalian belum pelajari. Kalian pelajarinya nanti KPK itu di tema 5. Di kelas 4 tapi di tema 5. Nanti kalian pelajari KPK. Baru pelajari KPK. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak pakai cara itu dulu. Ya, kita nggak pakai cara KPK. Ya, kita pakai cara yang simple, tapi angkanya gede. Angkanya gede. Caranya gimana? Ya tinggal dikaliin aja penyebutnya. Penyebutnya tinggal dikaliin. Ya. Penyebut dikaliin itu untuk menyamakan penyebut. Ya. Jadi nih, di sini kita kasih sama dengan. Perlu dah, Bapak gedein dulu soalnya. 1/2, 2/3, habis kekecilan kayaknya. 1/4. Nah, ini kan enak gede. Ya. Nah, kita karena ini ada 3 pecahan, kita tulis dulu per 3 pecahan. Nah, kita samakan dulu bagian bawahnya, bagian penyebutnya. Caranya, ya kita kalikan aja penyebutnya semuanya. 2 dikali 3 dikali 4. Berapa tuh? 2 dikali 3 dikali 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 itu kita jadikan penyebut baru. Nah, ini penyebut barunya. Oke, sampai sini dulu. Ya, Bapak ulang. 24 ini, dari mana 24 ini semuanya nih? Dari hasil kali 2 kali 3 kali 4. Dapatlah 24. Ini harus 24 ini harus ditulis di 3 pecahan. Karena soalnya kan ada 3 pecahan. Jadi ini kita samakan penyebutnya. Dapatlah penyebut baru 24. Oke. Nah, sampai sini. Kita lanjut. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja ya.
karena Bapak tidak memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Oke? Bapak tidak memberi kesempatan kalian untuk bertanya. Jadi kalau kalian mau tanya, nggak ngerti, pas di tengah-tengah Bapak jelasin, langsung aja respon. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hati-hati, kalau udah sampai sini hati-hati. Kenapa? Karena, ya, Angelin, silakan, Angelin Hu. Karena jangan sampai ketuker. Jadi gini, ya, Angelin Hu silakan. Ya, pecahan 1/2 ini dia punya yang sebelah sini. Makanya diurutin aja. Pecahan 2/3 ini punyanya yang tengah, posisinya kan di tengah nih. Berarti pecahan 1/4 yang ujung. Nah, jangan ketukar ini. Ini kalau ketukar hitungannya udah salah. Oke. Nah, sekarang satu-satu. Kita yang pecahan pertama dulu, 1/2. Yang di kotak merah. Ya, yang di kotak merah. Penyebut 24 kita bagi ke penyebut 2. Ini dibagi di sini. Penyebut, sesama penyebut. Sesama penyebut dibagi. Baru kalau sudah, dikali ke pembilangnya. Jadi, kalau di kotak merah, di sini kan belum dapat nih, pembilang kotak merah. Pembilangnya berapa berarti? 24, ya. Penyebut 24 di sini, ya. Penyebut 24 di sini kita bagi ke 2. Hasilnya berarti 12. Ya. 12. Udah dapat 12, baru dikali ke pembilang 1. Berarti 12 kali 1, ya 12. Ya. Berarti pembilang barunya 12. Oke. Oke, sampai sini. Ada yang bingung? Silakan kalau ada yang bingung. Ini kita baru satu pecahan loh. Belum yang kotak biru sama kotak hijau. Kalau ada yang bingung silakan respon. Ya. Oke, sekarang kita cari pembilang yang di kotak biru. Nih, belum ada pembilangnya. Coba. Kenzio. Kira-kira berapa Kenzio pembilang di kotak biru? Caranya kayak tadi. Dari sini ke sini bagi, kalau udah dapat dari sini ke sini dikali. Yuk, coba. Enam belas per 24. Oke, 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Sip. Mantap. Bisa ya? Asik. Oke, keren. Berarti berapa? Tadi 16 ya? 16, aduh. 16 per 24. Nah, dah dapat kotak biru. Yang lain paham ya? Betul ulang. Takutnya nggak paham. Ya, 24 ke 3. Ini dibagi. Ya, 24 bagi 3, 8. 8 dikali ke pembilang 2. 8 kali 2 berarti 16. Dapatlah Kenji tadi 16. Ya. Nah, sekarang yang kotak hijau. Kotak ya, Vicky. Boleh ya, Vicky. Berapa Vicky?
6/24, Pak. Jadi mantep amat ya. Oke, 6/24 ya. 24 dibagi 4 sesama penyebut. 24 bagi 4 6. 6 kali 1 6. Udah. Berarti pembilang barunya 6. Dah. Selesai. Sampai sini. Ini caranya loh. Ini caranya, belum jawaban. Ya, ini cara, belum jawaban. Berarti jawabannya berapa? Lihat soalnya, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil sampai terbesar. Dari 12/24, 16/24, 6/24, ini penyebutnya udah sama. Udah sama. Berarti kita tinggal urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Yuk, coba, Selin. Tadi kamu resen, terus kamu turunin. Kenapa? Yuk. 6/24, Oke. 12/24, Oke. 24. Oke. 6/24, 12/24, 16/24. Kalau kalian jawab seperti ini, si Selin barusan, ini salah. Oke? Ini salah. Kenapa? Kalau kalian jawab seperti ini caranya. Bapak waktu itu pernah bilang, kalau menjawab kita kembalikan ke soal. Makanya tadi pertama Bapak bilang jangan ketuker pecahannya, kotak merah sama kotak merah, kotak biru sama kotak biru, kotak hijau sama kotak hijau. Kita kembalikan ke soal untuk menjawabnya. Jadi kalau jawabnya seperti ini salah. Karena ini caranya. Pecahan per 24 ini caranya. Jadi jawabnya bukan dari situ. Tapi untuk menjawabnya, lihat dari situ. Nah, berarti berapa jawabannya? Nah, 6/24. Ya, yang si Selin jawab tadi. Ini yang paling kecil. 6/24 ini punyanya siapa? 1/4, Pak. Sip. 12/24 punyanya siapa? 1/2. Berapa? 1/2. Wis, lihat dulu. Oh iya, 12/24 ya betul. 1/2. Yuk. 16/24 punyanya siapa? 23. 2/3. Dah ya. Tuh. Nah, jadi jawabannya ya ini. Ya. Yang 1/4, 1/2, 2/3. Kalau jadi gini, untuk menjawab kita kembali ke soal. Jadi yang diurutin ya soalnya, jangan caranya yang diurutin. Oke ya, paham ya? Kalau si Selin tadi ini caranya yang diurutin. Yang pertama, ya pecahan yang Selin yang pertama dia urutin, ini caranya yang dia urutin. Ya. Cara mah nggak perlu diurutin, ya. Jawaban yang kita urutin ini, ya ini yang betul. Oke, silakan ditulis. Ini contoh soal. Boleh screenshot enggak? Boleh, tapi habis screenshot ntar ditulis selesai pembelajaran. Di sini ada yang belum ngambil buku cetak maksudnya di sekolah, atau udah
Udah ada semua bukunya? Ada yang belum ngambil buku? Buku cetak? Nggak ada ya? Berarti udah ada buku semua ya? Kalau saya adanya buku lama, ya nggak apa-apa. Yang penting ada buku. Oke, sudah paham? Apa perlu contoh soal lagi? Sudah? Oke ya. Kalau sudah selesai jabrik, nggak usah Regina. Ini kan catatan, maksudnya latihan contoh soal. Ya, nggak usah dijabrik. Oke, satu lagi deh, ya satu contoh soal lagi. Sebelum Bapak kasih latihan, Bapak hapus ya. Cing, 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 cing. Cing, cing. Kelamaan ngapusnya, gini aja. Dah. Pertanyaannya urutkan pecahan di bawah ini dari yang terbesar sampai terkecil. Kecil. Kebalikannya, dari yang besar sampai kecil. Jadi, kalau dari postur badan, dari yang paling gendut sampai yang paling kurus. Nah, pecahannya berapa ya? Tiga per lima, 1/4, jangan, 1/2 sama 2/3. Dah. Siapa tuh? Kenapa beres ya? Ini tulis di buku PS. Jadi buku tulis yang tadi, buku tulis. Ini belum latihan loh ya. Ini masih contoh soal Belosia. Ya, masih contoh soal. Jadi ya contoh soalnya boleh juga ditulis kayak tadi yang pertama. Nah, ini pecahan contoh soal yang kedua. Soalnya urutkan pecahan di bawah ini dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, ini ada 3 pecahan. Kita buat dulu pernya. Per. Kita cari pecahan barunya. Penyebut barunya. Coba, Sherlyn Angelina. Berapa penyebut barunya Sherlyn Angelina? Tadi caranya gimana? Ingat nggak? Yo, Sherlyn Angelina. Apa? 30. 30. Caranya gimana, Good? 5 kali 2 kali 3 jadi 30. Oke, sip. Ya, semua penyebutnya dikali 5 kali 2 terus dikali 3. 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. 30 jadikan ke penyebut 30 jadikan ke penyebut barunya. Nah,
Dah, ya. Kalau udah, David, Boleh izin ke toilet, Kak? boleh. Ya, tadi sampai mana? Penyebut barunya udah dapet ya 30. Nah, sekarang kita tempatin dulu nih kotak. Ya, boleh dikotak-kotakin. Pak, emangnya harus dikotak-kotakin ya? Nggak usah sebenarnya. Kalau kalian bisa langsung mengurutkan. Ya, langsung aja diurutin. Ya, nggak harus dikotak-kotakin. Ya, ini Bapak kotak-kotakin supaya yang lain juga paham. Ya, gitu ya. Jadi, pecahan 3/5 ini ada di sebelah sini, punya sebelah sini. Terus pecahan 1/2 di tengah posisinya, berarti dia juga di tengah per 30-nya. Nah, terus pecahan 2/3 dia di kanan, paling kanan ujung. Nah, udah tinggal diurutin ya. Nggak harus dikotakin, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita bagi. Coba deh. Si Phil, how are you, Phil? Yuk, Phil, buka mikrofonnya, Phil. Di kotak merah, pembilang barunya berapa, Phil? Nih, di sini. Coba, ingat nggak caranya gimana? Kotak 30 bagi 5. Ayam kita. 6 hasilnya. 6 dikali ke 3. Dipanggilnya Brian atau Brian? 18 jadinya, Pak. 18, Pak. 11 per ya 30. 30. Oke, thank you. Jadi itu caranya ya. Ini video udah bagus nih ya. Jadi penyebut 30 kita bagi ke 5 ya. 30 bagi 5 6 dikalikan ke pembilangnya. Jadi 6 kali 3 18. Dapat pembilang barunya. Jangan ketukar. Makanya kotaknya pecahnya jangan ketukar. Kalau ketukar susah, repot. Ntar 30 dibagi 2 lagi. Atau 30 dibagi 3 lagi. Ya ntar salah hasilnya. Makanya jangan ketukar. Nah, sekarang kotak biru. Pembilang barunya. Coba. Siapa tuh? Sherlyn Angelina. Boleh deh, lagi deh, yuk. Ini masih contoh kok. Berapa? 3. Hah? 3. 15. Oh ya. 15. Ya. Oh 15. Oke. Ya. 15 per 30 jadinya ya. Bagus ya. Caranya 30 dibagi 2. 30 bagi 2 itu 15. 15 dikali 1. 15 kali 1 berarti 15. Nah, berarti kita tinggal yang terakhir. Dion, ya Dion. Di kotak hijau Dion. Pembilang barunya berapa nih Dion? Kotak hijau. 20. 20. 30 dibagi 3. 10. 10 dikali 2, 20. Mantap Dion nih. Sip. Ya. Jadi pembilang barunya 20.
10. Nah, coba Mauren, urutin Mauren. Dari yang terbesar sampai terkecil. Kembali ke soal ya. Jawabnya sesuai soal. Dari yang terbesar sampai terkecil. Mauren Beatricia. Bisa. Mantap. 2 Urut per 3, 3/3. 3, 1/2. Oke. Nah, ya, jadi urutannya 2/3, 3/5, 1/2. Ya. Urutannya itu kita tinggal lihat pembilangnya aja. Ya, pembilang di caranya di sini. Kita urutin dari yang terbesar. Terbesar kan 20. Pak, putus. Kenapa? Sering tahu kenapa? Suara Bapak putus-putus. Oh, oke. Oke, ya. Oke, kalau sekarang gimana? Masih putus-putus atau gimana? Ini Vicky juga bilang sih. Cek 1, aman? Cek 1 sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Putus-putus nggak? Enggak, Pak, udah jelas. Sudah tidak, Pak. Oke, sip. Ya, berarti lagi naik turun ya, namanya internet ya naik turun. Ya, internet Bapak tadi lagi turun. Oke, sampai mana kita? Oke, ini ya. Jadi urutannya ini ya. Tadi si Mauren cara ngurutinnya dia hanya melihat pembilang yang ini. Pembilang dari pecahan yang baru. Karena penyebutnya udah sama-sama 30. Ya, itu. Tinggal diurutin pembilangnya dari yang terbesar sampai terkecil. Dari yang terbesar kan 20. 20 ini kotak hijau berarti punya si 2/3. 2/3 dulu makanya si Mauren. Nah, habis 20 mundur. 18. 18 ini punya pecahan si kotak merah berarti 3/5. 3/5 jawabannya. Mundur lagi habis 8 dari 18. Berarti yang paling kecil 15. 15/30. 15 ini kotak biru punya si 1/2. 1/2. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Paham? Tidak ada. Oke, kalau tidak, ya kalian kerjakan. Halaman 10, ya, kerjakan halaman 10 di buku PS ya. Halaman 10, nomor 3C. Dan nomor 4 CE. Nah, itu aja. Ya. Nomor 3C sama nomor 4 CE. Jadi cuma 3 soal. Ya. Pak, tulisnya di buku cetak atau di buku PS? PS. Ya, di buku PS. Karena enggak usah ini. Enggak usah dijapri. Ya. Cuma 3 soal dijapri. Ntar kita ini aja ntar. Enggak. Soalnya ini kan takutnya kalian belum selesai. Berarti dijapri kalau belum selesai. Tapi kalau udah selesai kita bahas. Ya. Jadi pertanyaannya Belesia tadi Pak dijapri enggak tahu, lihat nanti. Ya, lihat nanti.
Lihat nanti selesainya kalian. Kalau kalian cepat selesai ya nggak usah dijapri. Kalau kalian belum selesai ya dijapri. Oke, kerjaan dulu 3 soal. Yang nomor 3 itu hati-hati ya, karena dia pakai garis bilangan. Pakai garis bilangan dan penyebutnya beda. Jadi kalian samakan dulu penyebutnya, baru masuk ke garis bilangannya. Ya, samakan dulu penyebutnya, baru masuk ke garis bilangan. Supaya bisa dapat satunya itu berapa per berapa sih. Nah itu. Kalau nomor 4 gampang, sama kayak ini. Oh, contoh soal yang di layar kalau kalian mau tulis silakan. Ya. Pak, Oke. maaf saya boleh minta tolong fotoin soalnya nggak apa. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bentar Nicholas, bentar. Lupa. Bentar Nicholas. Oh, kamu ya, Bapak kalau Zoom gini jarang pegang HP ya. Jadi kalau misalnya ini langsung ngomong aja, atau enggak di Zoom chat. Jangan di WA. Udah ya Nicholas ya. Nggak usah semuanya. Ya, nomor 3C sama 4CE. Iya, terima kasih Pak. Oke. Pak, soalnya ditulis. Tulis aja soalnya kan cuma atasnya doang. Kalimat di atasnya doang. Itu soalnya. Ya. Itu cuma 3 soal doang kok. Kan nomor 3 tulis garis bilangannya. Iya dong, Salim. Ya. Jawabnya kan pakai garis bilangan. Tapi sebelum ke garis bilangan, kamu samain dulu penyebutnya. Jangan langsung masuk ke garis bilangan. Ya, jangan langsung masuk ke garis bilangan nomor 3. Harus samakan dulu penyebutnya. Kalau masuk ke garis bilangan salah. Itu. Nah, nomor 4 dikerjain. Iya kan ya? 4C sama E aja. 4CE. Ya, jadi nomor 3 itu samakan dulu penyebutnya, baru masuk ke garis bilangan. Jadi jangan langsung ke garis bilangan.